Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thaminu wa thalathuna, igtinamut tahsili fil furasil musa'idati wal ahwalil munasibati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-38, yaitu igtinamut tahsili fil furasil musa'idati wal ahwalil munasibati. Yaitu memanfaatkan kesempatan pada kesempatan atau peluang yang mendukung dan juga keadaan-keadaan yang sesuai. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa yanbaghi an yaghtanima at-tahsila fi waqtil faraghi wan nasyati wa halis syababi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan kesempatan pada waktu luang, wan nasyati, dan juga ketika semangat, wa halis syababi, dan juga dalam keadaan muda, wa quwwatil badani, dan juga memanfaatkan kesempatan ketika badannya itu masih kuat, wa nabahatil khatiri, dan juga memanfaatkan kesempatan ketika pikirannya itu masih tajam, wa qillatis syawaghili, dan juga memanfaatkan kesempatan ketika kesibukannya itu masih sedikit. Qabla awaridil batilati wartifa'il manzilati. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan kesempatan sebelum datangnya ketidakmampuan secara tiba-tiba. Artinya semua tadi yang dimiliki, waktu luang, sehatnya badan, kemudian tajamnya pikiran, itu semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya waktu, itu bisa jadi akan dicabut dari diri seorang penuntut ilmu. Wartifa'il manzilati, dan juga sebelum kedudukan penuntut ilmu di dalam masyarakat itu naik. Karena jika seseorang itu kedudukannya semakin tinggi, baik dalam masyarakat, mungkin menjadi pemimpin, atau menjadi petinggi dalam tempatnya bekerja, itu nanti akan semakin sulit untuk menuntut ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Beliau mengatakan, yanbaghi li talibil ilmi an yaghtanima tahsila fil furasil musa'idati wal ahwalil munasibati lit-talabi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan kesempatan pada kesempatan-kesempatan yang mendukung dan juga keadaan-keadaan yang sesuai untuk menuntut ilmu. Mengapa? Li'anna fil umri wal ahwali awqatan wa ahwalan tamurru sari'an. Karena yang namanya umur dan juga keadaan itu memiliki waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang berlalu dengan cepat. Artinya mungkin kita masih merasa muda, tetapi waktu muda yang kita miliki itu akan berlalu dengan cepat. Mungkin kita masih merasa kita itu pikirannya masih tajam. Namun pikiran yang tajam tersebut bisa jadi akan berlalu juga dengan cepat. Maka kesempatan yang kita miliki itu sebetulnya sempit. Kemudian beliau melanjutkan,
thumma tanqadi wa la ta'udu. Ya. Kemudian ya, semua keadaan tadi dan juga umur-umur tadi, ya umur yang muda tadi, itu akan berlalu wala ta'udu dan tidak akan kembali. Wahiya min aghla ma yamlikul insanu. Dan waktu luang, masa muda, ya kemudian semangat kuatnya badan, tajamnya pikiran, itu adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Fa'idha lam tustaghol hadhihi fit-thalabi, maka jika masa muda dan juga segala macam keadaan yang mendukung tadi, itu tidak dimanfaatkan fit-thalabi, ya, untuk menuntut ilmu, wat-tahsili, ya, dan juga untuk mengumpulkan ilmu, fatal insana khairun katsirun. Maka manusia itu jika tidak memanfaatkan masa kuatnya, masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka manusia akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Wa min amthilati hadhil furasi wal ahwali, dan di antara contoh ya kesempatan dan keadaan yang mendukung atau sesuai untuk menuntut ilmu adalah, ya di kanan ditulis amthilatun lil furasi wal ahwali, al awwalu al faraghu. Ya, jadi contoh dari kesempatan dan keadaan yang mendukung untuk menuntut ilmu, yang pertama adalah al faraghu, waktu luang. Al-awwalu al-faraghu, dan yang dimaksud dengan al-faraghu, wa yuqsadu bihi al-khuluwu minasyawaghili. Yang dimaksud dengan waktu luang adalah, ya dia kosong atau dia tidak memiliki kesibukan. Wal mu'awwiqatid dunyawiyyati, dan juga dia kosong atau tidak memiliki halangan-halangan yang bersifat duniawi. Wal faraghu ni'matun 'azimatun. Dan yang namanya waktu luang itu adalah nikmat yang sangat besar. La yudriku qadaraha wa yastafidu minha illal muwaffaquna alladzina ya'rifuna qimatal umri. Dan waktu luang yang merupakan nikmat yang agung tadi, itu tidak ada yang memahami nilainya, nilai dari waktu luang, dan juga tidak bisa memanfaatkan waktu luang tersebut kecuali al-muwaffaq, ya orang-orang yang diberikan taufik, ya al-muwaffaquna alladzina ya'rifuna qimatal umri, yang orang-orang yang diberi taufik itu memahami betapa berharganya nilai dari usia yang kita miliki. Wa thamanal hayati, dan juga orang-orang yang diberi taufik itu memahami ya nilai dari kehidupan yang kita miliki saat ini. Wa talibul ilmi aula bi an yastafida min faraghihi wa khuluwihi minasyawaghili. Dan penuntut ilmu itu yang paling berhak, paling utama untuk memanfaatkan waktu luangnya dan waktu di mana dia itu masih belum memiliki kesibukan. Fayastafidu min waqtihi, maka seorang penuntut ilmu itu pasti akan memanfaatkan waktu yang dia miliki. Wa yahdharu idha'atahu fil majalisil khawiyatil lati dararuha aktsaru min naf'iha. Dan seorang penuntut ilmu itu pasti waspada untuk menyia-nyiakan waktunya pada majelis-majelis yang ya kosong, yang sia-sia. Allati dararuha aktsaru min naf'iha. Yang majelis-majelis tersebut itu kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak akan membuang-buang waktunya untuk mungkin duduk bersama dengan ya teman-temannya yang tidak menghasilkan manfaat. Ya, mungkin membicarakan ya terlalu banyak masalah duniawi, atau mungkin bahkan melakukan dosa seperti ghibah dan lain sebagainya.
Ya, maka penuntut ilmu itu akan waspada dari majelis-majelis yang seperti itu. Kama alaihi, ya demikian juga seorang penuntut ilmu itu hendaknya an yahdhara an yakuna amruhu furuton. Ya. Dan juga seorang penuntut ilmu itu hendaknya waspada ya, supaya keadaannya itu tidak melampaui batas. Ya, jangan sampai dia itu keadaannya melampaui batas. Kemudian fatan qadi ayyamuhu wa layalihi fi sahwin wa ghaflatin. Maka kalau dia itu ya dalam keadaan yang sia-sia atau berlebihan melampaui batas tadi, maka hari-harinya dan malam-malamnya itu akan berlalu dalam keadaan lalai dan lengah. Watan qalibu ni'matul faraghi niqmatan yashqa biha dunya wa ukhra. Maka kalau seorang penuntut ilmu menyia-nyiakan waktu yang dia miliki, maka nikmat waktu luang yang dia miliki itu akan berubah, ya akan berbalik menjadi nikmatan, ya akan menjadi suatu ya balasan atau hukuman yang yashqa biha dunya wa ukhra, yang itu dapat mencelakakan dunianya dan juga akhiratnya. Wal'iyadu billah. Kemudian wayastatud dararu wa ya'dhumul khatbu, ya. Berarti wayastatud dararu wa ya'dhumul khatbu idza jtama'a ma'al faraghi syababun wajidatun. Ya. Dan kerugian itu akan semakin meningkat dan juga situasinya akan menjadi semakin serius jika tergabung antara waktu luang dengan masa muda dan juga ya jidah, ya sesuatu yang baru. Artinya dia itu masih penuntut ilmu yang baru dan muda, kemudian dia itu memiliki waktu luang. Itu nanti kalau tidak disikapi dengan baik, nanti resikonya itu akan semakin kuat, ya, dan situasinya juga akan menjadi lebih serius. Ya. Kemudian beliau melanjutkan syababun yatadaffaqu haywiyatan wa nasyatan. Ya, syababun yatadaffaqu haywiyatan wa nasyatan. Yang namanya masa muda itu memancarkan ya tenaga, energi dan juga nasyatan, semangat. Karena yang namanya masa muda itu terkait erat dengan ya energi, ya dan juga kekuatan, ya semangat. Wa qudratan maliyatan, dan biasanya ya masa muda itu biasanya memiliki kemampuan harta yang kuat. Ya, orang yang muda itu memiliki kemampuan untuk mencari harta yang kuat, ya. Yatamakkanu biha min tahsili ma yashtahi. Yang dengan semangat, ya energi dan kekuatan keuangan atau ekonomi tersebut, yatamakkanu biha min tahsili ma yashtahi. Itu memungkinkan baginya untuk memperoleh apa saja yang diinginkan. Ya, seorang di masa muda itu biasanya keinginannya masih banyak dan kemampuannya juga masih tinggi, maka memungkinkan untuk memperoleh apa saja yang dia inginkan. Wa alaihi, dan oleh karena itu hendaknya penuntut ilmu an yahdharu aidan ma waqa'a fihi katsirun minan nasi. Ya, maka hendaknya penuntut ilmu waspada juga dari perkara yang banyak manusia itu tertimpa perkara tersebut. Min idha'ati awqatihim, ya, yaitu berupa ya menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki. Ya, apa itu? Fi mawaqi'i at-tawasulil ijtima'i. Ya, ini mungkin banyak manusia yang terjatuh dalam perkara ini. Yaitu apa? Min idha'ati awqatihim fi mawaqi'it tawasuli al-ijtima'i. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada ya dari perkara yang menimpa banyak manusia ini,
yaitu membuang-buang waktu di media sosial. Ya, barangkali banyak manusia, mungkin termasuk kita, itu habis waktunya untuk media sosial. Ada banyak jenis media sosial. Mungkin kita scroll-scroll HP atau komputer yang tanpa sadar waktu kita itu habis di situ. Ini diingatkan oleh Syekh. Kemudian awwasa ili at-taqniyatil hadithati. Ya. Atau menghabiskan waktu untuk membahas mengenai ya, teknologi-teknologi terbaru. Ya, kita berada di era yang disruptif, yang teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Ya, ada teknologi yang membantu kita, ada sangat banyak. Namun kalau kita sampai, ya biasanya anak-anak muda, ya, itu banyak menghabiskan waktu untuk membahas semua teknologi terbaru yang ada. Ya, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu terjatuh pada perkara tersebut. Kemudian au amamal qunwatil fudaiyati, ya au amama al-qunwatil fudaiyati. Atau jangan sampai seorang penuntut ilmu itu harus waspada, tidak menghabiskan waktunya di depan acara-acara televisi, ya, dan video dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa yang namanya acara-acara televisi itu sangat melalaikan. Seseorang duduk di hadapan televisi itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Au fil mustarahati, ya, atau menghabiskan waktu di tempat-tempat ya hiburan atau wisata. Seorang penuntut ilmu harus waspada dari tempat-tempat tersebut. Fal waktu huwal hayatu, ya, karena yang namanya waktu itu adalah kehidupan. Faman arafa haqqal waqti faqad adraka qimatal hayati. Maka barang siapa yang memahami hak dari waktu, maka sungguh dia telah mengetahui betapa berharganya kehidupan ini. Atsani, kemudian perkara kedua yang mendukung, ya, atau kondisi kedua yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah zamanus syababi, yaitu waktu muda. Ya, atsani wa min amthilatil furasi wal ahwali, dan di antara contoh ya kesempatan dan keadaan yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah wujudun nasyati, yaitu terdapatnya semangat, wa halis syababi, ya, dan juga adanya keadaan muda, wa quwwatil badani wa zamanil afiyati, dan badan itu masih kuat dan juga ketika badan itu masih sehat. Ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah az-zaka'u, kecerdasan. Ats-tsalitsu az-zaka'u wa nabahatul khatiri. Ya, keadaan ketiga yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah ya kecerdasan dan juga tajamnya pikiran. Mengapa li'anna dzaka'a? Karena yang namanya kecerdasan, kemudian wa jaudatal qarihati, dan juga bakat yang baik, ya, bakat yang dimiliki oleh seseorang, wa thuqubadz dzihni, ya, dan juga pikiran yang tajam, jawahiru nafisatun. Itu semua adalah perhiasan yang sangat bernilai. Ya, kecerdasan, bakat, dan juga pikiran yang tajam itu perhiasan yang sangat bernilai. Fa'idha talaba sahibuhal ilma, jika orang-orang yang memiliki kecerdasan, bakat, dan juga pikiran yang tajam, itu kemudian memilih untuk menuntut ilmu. Fabalagha fihi mablaghon, maka sungguh dia akan mendapatkan banyak hal dari ilmu. Yang mendapatkan ilmu yang banyak. Karena dia cerdas, berbakat, dan juga memiliki pikiran yang tajam. Faqad hafidha jamalaha ala nafsihi, maka sungguh dia telah menjaga keindahan yang dia miliki pada dirinya tersebut. Wa ahraza manfa'ataha laha, dan juga sungguh dia telah mendapatkan manfaat yang dimiliki oleh ilmu, ya karena perhiasan yang dia miliki tersebut.
Wa man taraka thalaba hatta kalla dhihnuhu, dan barang siapa yang meninggalkan kegiatan menuntut ilmu, ya sampai-sampai ya pikirannya itu melemah. Wa amiyat fitnatuhu, ya dan juga ketajamannya itu menjadi tumpul, ya menjadi buta, tidak lagi tajam pandangannya. Wa taballadat qarihatuhu, ya dan juga bakatnya itu mulai meredup. Ma'a idbari umrihi, bersama dengan usia yang berlalu. Ya, karena secara umum manusia semakin bertambah usianya, itu kecerdasannya, bakatnya, dan juga ketajaman pikirannya itu akan berkurang. Ya. Maka apa? Kana kaman amada ila ma indahu minal yaquti wat turri faraddahu. Maka itu seperti ya seseorang yang ya meminta kepada orang lain yang orang tersebut atau ma ya di situ. Berarti kaman amada ila ma indahu. Maka seperti seseorang yang sebetulnya dia itu ingin memanfaatkan apa yang dia miliki. Ya. Berupa apa? Seperti al-yaqut, ya, permata, wadur, dan juga mutiara. Berarti dia sudah memiliki perhiasan yang sangat mahal. Ya, dia telah memiliki perhiasan yang sangat mahal, sangat berharga. Faraddahu, ya maka dia justru meremukkan permata dan mutiara yang dia miliki. Ya, dia punya perhiasan yang indah, malah dia remukkan. Wa abtalal jamala wan naf'a, maka sama saja dia telah ya menghilangkan keindahan dan kemanfaatan yang dimiliki oleh perhiasan-perhiasan tersebut, bihi, ya dengan perilakunya tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, al-hathu ala thalabil ilmi lil askari. Ini ada di al-hathu ala thalabil ilmi, buah karya al-askari rahimahullahu ta'ala, safhata 73 ila safhati 40 safhata 73 ila safhati 74. Halaman 73 sampai halaman 74. Kita kembali ke atas. Wa taqaddama qariban qaulul Farra'i. Ya, dan telah berlalu, belum terlalu jauh, itu ucapan dari Al-Farra'. Ya, apa yang diucapkan oleh Al-Farra'? La arhamu ahadan ka rahmati li rajulaini. Saya tidak merasa kasihan kepada seorang pun sebagaimana kasihanku kepada dua orang. Ya. Apa itu? Al-Farra' kemudian mengatakan, ya tidaklah aku merasa kasihan pada seseorang seperti rasa kasihanku pada dua orang, yaitu apa? Rajulun yatlubul ilma wala fahmalahu. Yaitu seseorang yang menuntut ilmu, namun dia tidak memiliki pemahaman terhadap ilmu tersebut. Wal rajulun yafhamu wala yatlubuhu. Dan juga seseorang yang paham, ya dia memiliki kemampuan, namun dia tidak menuntut ilmu. Wa inni la a'jabu mimman fi wus'ihi an yatlubal ilma wa la yata'allamu. Dan sungguh aku sangat takjub atau heran dengan orang yang memiliki kelapangan, yang memiliki keluangan dalam ya waktu dan kemampuan, an yatlubal ilma, ya dia memiliki kemampuan dan keluangan untuk menuntut ilmu, wala yata'allamu, tapi dia memilih untuk tidak menuntut ilmu. Ya. Ucapan Al-Farra' ini ada dalam Jami'u Bayanil Ilmi, ya, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 56 wa 300, halaman 356. Kita kembali ke atas. Ar-Rabi'u, kemudian keadaan yang keempat yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah qillatus syawaghili, yaitu kesibukannya itu masih sedikit. Ya, secara umum orang yang masih muda itu kesibukannya lebih sedikit daripada yang sudah berusia. Ar-Rabi'u qillatus syawaghili qabla awaridil batalati. Yaitu masih sedikitnya kesibukan ya sebelum ya hilangnya kemampuan-kemampuan yang dia miliki.
au mawani'ir ri'asati. Ya, atau halangan-halangan yang didapatkan karena kepemimpinan. Wartifa'il manzilati, dan juga kedudukannya dalam masyarakat itu meninggi. Kama sayati. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan kalamun nafisun lil Mawardi fi syurutil lati yatawaffaru biha al-ilmu. Maka di sini beliau menyebutkan ucapan yang sangat berharga dari Al-Mawardi rahimahullahu taala mengenai syarat-syarat di mana ya ilmu itu bisa melimpah. Ilmu yang melimpah itu bisa didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Yaqulu Abul Hasani Al-Mawardiyu, ya berkata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu taala, wa amma syurutul lati yatawaffaru biha ilmu talibi, dan di antara syarat-syarat di mana ilmu seorang penuntut ilmu itu akan melimpah, wa yantahi ma'aha kamalur raghibi, ya dan juga syarat-syarat tersebut itu akan menyempurnakan kesempurnaan motivasi penuntut ilmu, ma'a ma yulahadhu bihi minat taufiqi. Ya, dan juga dengan syarat-syarat tersebut akan terwujud ya nikmat berupa taufik. Wa yumaddu bihi minal ma'unati. Ya, dan juga akan datang ya pertolongan dari Allah karena syarat-syarat tersebut. Fatis'atu syurutin. Maka ada 9 syarat yang akan disebutkan oleh Al-Mawardi. Al-awwalu, syarat yang pertama, al-aqlu, yaitu akal. Alladzi yudraku bihi haqa'iqul umuri. Ya, penuntut ilmu dengan memiliki akal, maka dia akan mengetahui, memahami hakikat perkara-perkara. Ya. Maka ini adalah syarat yang pertama, seorang yang memiliki akal yang dengannya dia dapat memahami hakikat dari perkara, yaitu akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang melimpah. Wathani, syarat yang kedua, al-fitnatu, ya, yaitu ya, kepandaian. Allati yatasawwaru biha atau allati yutasawwaru biha ghawamidul ulumi. Dengan kepandaian tersebut, dia akan mendapatkan gambaran ya, dari rincian-rincian ilmu. Ya. Seorang yang memiliki kepandaian itu akan lebih mudah untuk mendapatkan gambaran dari rincian ilmu. Padahal yang namanya gambaran itu perkara yang sangat penting dari ilmu. Ya, kita mengetahui bahwa yang namanya hukum akan sesuatu itu sangat ya, tergantung dengan gambaran dari suatu masalah. Ya, al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Hukum terhadap suatu perkara itu merupakan ya cabang dari gambaran perkara tersebut. Semakin baik gambarannya, semakin akurat hukum yang akan dihasilkan. Kemudian watsalitsu, syarat yang ketiga, adz-zaka'u, yaitu kecerdasan. Alladzi yustaqarru bihi hifdzu ma tasawwarahu. Dengan kecerdasan tersebut, ya, dia akan yustaqarru bihi hifdzu ma tasawwarahu. Dia akan ya mendapatkan ya, atau dia akan mampu untuk menghafal apa yang digambarkan tadi, perkara yang digambarkan tadi. Wa fahmu ma alimahu, dan memahami apa yang dia ketahui. Ya, dengan kecerdasan, gambaran yang tadi didapatkan itu kemudian dapat memudahkan baginya untuk menghafal dan juga memahami apa yang dia ketahui. Warrabi'u, kemudian syarat yang keempat, asyahwatu, yaitu ya keinginan yang kuat. Allati yadumu bihat talabu. Ya, karena dengan semangat ya syahwat, keinginan yang kuat tersebut, dia akan dapat selalu terus-menerus menuntut ilmu. Ya, kemudian wala yasru'u ilaihal malalu. Dan juga dia tidak cepat untuk
bosan dalam menuntut ilmu. Karena apa? Dia memiliki semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Tidak mudah bosan karena dia menikmatinya. Wal khamisu, kemudian syarat yang kelima itu adalah al-iktifa'u. Merasa cukup. Merasa cukup dengan apa? Bimadatin tughnihi an kulafit tolabi. Ya, dengan sesuatu yang memudahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memudahkan, itu dia merasa cukup ketika dia itu mengalami kesulitan dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu proses yang panjang dan menyulitkan. Ya, dan terkadang pada saat itu akan ada sesuatu, suatu bantuan yang memudahkan, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu merasa mencukupkan diri dengan hal tersebut untuk melalui kesulitan dalam menuntut ilmu tersebut. Wasadisu, kemudian syarat yang keenam, kemudian yang keenam, al-faraghu, yaitu waktu luang, alladzi yakunu ma'ahu at-tawaffuru, yang dengan waktu luang tersebut, itu dapat memperoleh ilmu yang melimpah. Wa yuhassalu bihi al-istiktsaru, dan juga dengan waktu yang luang tersebut dapat dihasilkan ilmu yang banyak. Kemudian wasabi'u, syarat yang ketujuh, adamul qawati'i al-mudhilati, yaitu tidak adanya keterputusan dalam menuntut ilmu. Al-mudhilati, yang secara atau yang keterputusan itu mungkin membingungkan. Karena kalau terputus dalam menuntut ilmu itu untuk memulainya kembali itu tidak mudah. Kemudian min humumin, apa saja misalnya berupa al-humum, kegelisahan, wa ashghalin, dan juga kesibukan, wa amrodin, dan juga sakit. Kalau seseorang diberi taufik untuk tidak banyak kesibukan, tidak sakit, tidak gelisah, maka akan mendapatkan ilmu yang banyak. Wathaminu, kemudian syarat yang kedelapan, tulul umri, yaitu umur yang panjang. Wattisa'ul muddati, dan juga memiliki waktu yang lapang. Liyantahiya bilistikthari ila marotibil kamali. Dengan seseorang itu memiliki usia yang panjang serta waktu yang luang, maka dia akan mencapai ilmu yang banyak dengan tuntas, sehingga dia mencapai tingkat kesempurnaan dalam memahami ilmu. Watasi'u, syarat yang kesembilan, adz-dzafaru. Adz-dzafaru bi'alimin samhin bi'ilmihi, yaitu terus-menerus dapat dekat dengan ulama yang murah hati dalam memberikan ilmunya. Jika seorang penuntut ilmu diberi taufik untuk terus bersama dengan seorang ulama yang murah hati dalam memberikan ilmunya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian muta'annin fi ta'limihi, dan juga seorang ulama yang memberikan perhatian dalam pengajarannya. Maka jika kesembilan syarat ini itu terkumpul pada seorang penuntut ilmu, maka itu adalah penuntut ilmu yang mendapatkan taufik, yang akan mendapatkan ilmu yang banyak. Fa idza stakmala hadhihi syurutut tis'atu, maka jika sempurna kesembilan syarat ini pada seorang penuntut ilmu, fa huwa as'adu talibin. Maka orang yang terkumpul 9 hal ini pada dirinya, itu adalah penuntut ilmu yang paling bahagia. Wa anjahu muta'allimin, dan juga seorang penuntut ilmu yang paling berhasil, paling sukses. Dan ini merupakan orang-orang yang terpilih yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala al-Iskandaru, berkata al-Iskandar rahimahullahu taala, yahtaju talibul ilmi ila arba'in. Seorang penuntut ilmu itu perlu, sangat membutuhkan 4 hal. Muddatin, waktu, kemudian wajidatin, dan juga kekuatan masa muda, wa qorihatin, dan juga bakat,
wasyahwatin, dan juga motivasi yang kuat. Ya, jadi waktu, masa muda, bakat, dan motivasi yang kuat itu sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Wa tamamuha fil khamisati, dan yang menyempurnakannya itu adalah perkara yang kelima. Muallimin nasihin, seorang guru yang terus memberikan ilmu dan nasihat. Ya, karena itu jika seorang penuntut ilmu itu memiliki guru yang baik, itu merupakan salah satu pertanda bahwa ya Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Maka hendaknya dimanfaatkan. Ya, karena tidak mudah, mencari guru itu tidak mudah, kita semua mengetahui. Ya, banyak perkara yang membuat kita kesulitan untuk mencari guru yang baik. Maka ketika Allah menganugerahkan kepada kita guru yang baik, yang memperhatikan pengajarannya, dan juga semangat untuk mengajar, memperhatikan kita, maka manfaatkanlah untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Ya, ini dapat dilihat di Adabud Dunya wad Dini, ya, Safhata 30 wa 50, pada halaman 53. Ya, kemudian At-tasi'u wa 30, adab yang ke-39, al-khirsu 'ala thalabi wa tahsili qabla siyadati wa ri'asati. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, ya, dan juga mengumpulkan ilmu sebelum datangnya kekuasaan dan juga kepemimpinan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, faqad qala Asy-Syafi'i, maka sungguh Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, tafaqqah qabla an tar'as. Tuntutlah ilmu sebelum engkau diamanahi untuk menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Kalau engkau telah menjadi pemimpin atau memiliki kekuasaan, maka tidak ada jalan bagimu untuk menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki. Ini rawahul khatibu fil faqihi wal mutafaqqihi. Ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua Safhat Ats-Tsanataini wa khamsina wa mi'atin pada halaman 152. Kita kembali ke atas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan ucapan ini, beliau mengatakan, hadhihi wasiyatun nafisatun minasy-Syafi'i rahimahullahu. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa hiyal hathu 'ala thalabi wat tahsili qabla siyadati war ri'asati. Yaitu motivasi untuk menuntut ilmu dan juga mengumpulkan ilmu sebelum seseorang itu mendapatkan kekuasaan dan juga menjadi pemimpin. Ya, sebelum memperoleh kekuasaan dan kepemimpinan. Mengapa? Li'anna ar-ra'isa qad yamna'uhu al-kibaru walihtisyamu an yajlisa majlisal muta'allimina. Atau mungkin yang lebih tepat kibaru ya. Li'anna ar-ra'isa qad yamna'uhu al-kibaru walihtisyamu an yajlisa majlisal muta'allimina. Karena yang namanya pemimpin itu terkadang terhalangi oleh rasa sombong dan malu untuk duduk di majelis penuntut ilmu. Ya karena ya merasa sudah tinggi kedudukannya. Ya kan kadang malu sudah mungkin pemimpin di daerahnya. Kemudian ya mungkin ingin dianggap sudah berilmu. Ya, sehingga rasa sombong dan malunya itu menghalanginya untuk duduk di majelis ilmu. Wa qad jaa'a an Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dari Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata. Beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya mudahnya ya tuntutlah ilmu wahai kalian sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Kita lihat catatan kaki Allaqahul Bukhariyu, ya ini ditaklik oleh Al-Bukhari
Oh, atau istilah hadis ya, berarti mu'allaq maksudnya. Ini adalah hadis mu'allaq yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi statusnya itu mu'allaq. Ada terputus sanadnya. Ya, tidak disebutkan. Nah, dibawakan oleh Al-Bukhari dalam Sahih beliau berarti, tapi statusnya mu'allaq. Al-Mujallad al-Awwala ini dapat dilihat di jilid pertama, Safhata Khamsin wa Sittina wa Mi'atin, halaman 165 pada Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tetapi wa wasalahu at-Tarimiyyu, tetapi hadis itu dibawakan dengan sanad yang bersambung oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Ya, dalam sunan beliau berarti. Yaitu Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Tis'in wa Sittina, halaman 69. Wa Abu Khaythamata fil ilmi, dan juga ada diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam kitab beliau Al-Ilmu, Safhata Tis'in, pada halaman 9, wa ghairuhuma, dan juga diriwayatkan oleh selain beliau berdua. Qala al-Hafidhu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan isnaduhu sahihun. Sanad dari ucapan Umar radhiyallahu anhu ini adalah sahih, walaupun dibawakan secara mu'allaq oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, ini mungkin secara ringkas saja. Wa ma'nahu, dan makna dari ucapan Umar radhiyallahu anhu ini adalah qabla an tusbihu sadatan. Ya, sebelum kalian itu diangkat menjadi pemimpin. Jadi tuntutlah ilmu sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa ba'da an tusawwadu. Ya, dan setelah kalian diangkat menjadi pemimpin, artinya ditambahkan, ya, tuntutlah ilmu sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin, wa ba'da an tusawwadu, dan juga setelah kalian diangkat menjadi pemimpin, ya, tetap menuntut ilmu, ya, qabla dan ba'da. Mengapa Al-Bukhari menambahkan seperti itu? Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Karena sungguh dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap menuntut ilmu di usia mereka yang telah lanjut. Ya, padahal para sahabat itu biasanya sudah memiliki kedudukan dan juga sebagian menjadi pemimpin di wilayah masing-masing. Kita lihat catatan kaki. Hadza fi ba'di nusakhil Bukhari. Ini ada di sebagian naskah dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, unzur, ini dapat dilihat di Tab'ata Darut Ta'sili. Ada di cetakannya Darut Ta'sil. Yang kita mengetahui bahwa Sahih Al-Bukhari, cetakan Darut Ta'sil ini merupakan salah satu cetakan yang ya dikatakan paling baik. Ya, berarti dalam cetakan tersebut disebutkan tambahan ini. Qabla an tusawwadu wa ba'da an tusawwadu. Ya, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sab'in wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 248. Kita kembali ke atas. Wa qasdul Bukhari, dan yang dimaksud dengan Al-Bukhari, kenapa menambahkan kata-kata seperti itu? Anna kalimata Umar radhiyallahu anhu la mafhuma laha. Ya, bahwa ucapan dari Umar radhiyallahu anhu itu ya tidak ada pemahaman secara mutlak di dalamnya. Artinya itu ucapan saja, bukan berarti ya jangan menuntut ilmu setelah itu. Yaitu lebih ke motivasi. Ya. Kenapa Al-Bukhari menambahkan seperti itu? Khosyata an yufhama ahadun, atau khosyata an yafhama ahadun an-nasiyadata mani'atun minat tafaqquhi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menambahkan seperti itu, khawatir
bahwa seseorang itu akan memahami bahwa kepemimpinan itu akan menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Wa innama arada Umaru radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya yang diinginkan oleh Umar radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dalam ucapan beliau, annaha qad takunu sababan lil man'i. Bahwasanya kepemimpinan itu terkadang menjadi sebab terhalangnya seseorang dari menuntut ilmu. Tidak selalu, tapi terkadang. Ya, karena itu Umar radhiyallahu anhu itu kemudian memotivasi, sebelum jadi pemimpin, tuntutlah ilmu. Tapi kalau dapatnya taufik untuk menuntut ilmu setelah jadi pemimpin, ya tidak apa-apa. Tetap menuntut ilmu. Qala Abu Ubaidin, ya berkata Abu Ubaid, rahimahullahu ta'ala, qauluhu, ya ucapan Umar radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, ya tuntutlah ilmu sebelum kalian diangkat jadi pemimpin. Yaqulu, yang beliau mengatakan, ta'allamul ilma ma dumtum sigharan. Ya, tuntutlah ilmu selama kalian itu masih muda. Qabla an tusiru sadatan ru'asa'a. Ya, sebelum kalian itu menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan. Manzuran ilaikum, yang itu ditampakkan kepada kalian. Fa in lam ta'allamu qabla dzalika, ya, maka jika kalian tidak menuntut ilmu sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin, istahyaitum an ta'allamu ba'dal kibari. Kalian itu akan malu untuk menuntut ilmu setelah kalian itu ya sudah senior, sudah ya berusia. Fabaqitum juhalan. Maka kalian akan tetap dalam keadaan bodoh, yang tidak berilmu. Ta'khudunahu minal asghiri. Ya, yang kalian itu yang jadi bodoh karena malu untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih muda dari kalian. Fayuzri dzalika bikum. Atau maaf, fayazri, ya lebih yazri dzalika bikum. Ya, maka di sini ya Umar radhiyallahu anhu itu memperingatkan kalian terhadap hal tersebut. Kalau sudah menjadi pemimpin itu lebih sulit untuk menuntut ilmu bagi seseorang. Ya, ini adalah kasih sayang Umar radhiyallahu anhu dengan nasihat tersebut. Wallahu a'lamu. Ini ada di Gharibul Hadithi Al-Mujallad ar-Rabi'ah jilid keempat, safhata sittina wa mi'ataini ila safhati ihda wa sittina wa mi'ataini. Halaman 260 sampai halaman 261. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.